Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Saryandi. Di sini saya ingin merangkum materi tentang konsep budaya, yang dimana materi ini diperkuliahkan oleh Universitas Gajah Mada, yang mata kuliahnya itu Sosiologi Budaya. Baik, di sini saya akan mendefinisikan tentang yang namanya budaya. Budaya didefinisikan sebagai tingkah laku, pola-pola, keyakinan, dan semua produk dari kelompok manusia tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Produk dalam hal ini ialah dari interaksi antar kelompok manusia dan lingkungannya mereka setelah sekian lama. Kebudayaan merupakan kumpulan pola-pola kehidupan yang dipelajari oleh sekelompok manusia tertentu dari generasi-generasi sebelumnya dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Kebudayaan mengkondisikan manusia secara tidak sadar menuju cara-cara khusus bertingkah laku dan berkomunikasi. Dan kalau mau dikaji secara definisi yang telah disebutkan di atas, bahwa kebudayaan sebagai konsep yang bergerak melalui suatu kontinum, mulai dari kognisi dan keyakinan orang-orang lain dan diri sendiri, termasuk nilai-nilai sampai pola-pola tingkah laku. Adat kebiasaan dan praktek-praktek kegiatan merupakan bagian dari norma-norma kebudayaan, yakni model-model perilaku yang sudah diakui dan diharuskan. Mempelajari suatu kebudayaan, baik kebudayaan kompleks dari unit hubungan yang lebih kecil dan yang lebih akrab, seperti kelompok etnik, organisasi pendidikan, dan ditemukannya bahwa sejumlah segi yang kompleks dan saling berkaitan berperan di dalamnya, khususnya pada tingkat masyarakat yang luas. Sedemikian banyaknya unsur-unsur yang berperan sehingga sulit untuk melakukan identifikasi dan kategorisasi. Beberapa dimensi yang paling fundamental dari kebudayaan adalah bahasa. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, kehidupan berkeluarga. Yang keempat, cara berpakaian, cara makan, struktur kelas, orientasi politik, agama, falsafah ekonomi, dan keyakinan dan sistem-sistem yang lainnya. Unsur-unsur ini tidaklah terpisahkan dari yang lain, tetapi sebaliknya saling berinteraksi sehingga menciptakan sistem budaya tersendiri. Misalnya dalam asumsi masyarakat, kecenderungan untuk mempunyai banyak anak tidak saja dapat dijelaskan dari adat kebiasaan, tetapi juga dari segi ekonomi, agama, kesehatan, dan tingkat teknologi dari masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran dan eksistensi dan hakikat kebudayaan dan subbudaya baru muncul apabila seseorang menganggap kebudayaan atau anggota kebudayaan melakukan pelanggaran terhadap standar-standar yang selama ini berlaku di hadapan masyarakat. Bertemu secara kebetulan dengan seseorang yang berasal dari kebudayaan lain dan berdasarkan pengamatan secara empiris, ternyata tingkah lakunya sangat berbeda dengan tingkah laku yang selama ini dikenal atau yang dilakukan. Karena sudah terbiasa dengan kebudayaan sendiri, maka kebanyakan orang menjadi tidak sadar dan hakikat subbudayanya. Sehingga orang-orang sudah mengkonsumsi bahwa apa yang dia lihat yang terjadi adalah memang seharusnya demikian. Kebudayaan atau subbudaya dari unit sosial apapun selalu berubah seiring berjalannya waktu. Eksistensinya tidak dalam suatu keadaan yang vakum. Masing-masing orang terlibat dalam sejumlah hubungan, kelompok, atau organisasi. Setiap kali seseorang berhubungan dengan orang lain, maka ia membawa serta kebudayaan dan subbudaya dari kelompok sebagai latar belakangnya. Demikian dari rangkuman materi saya tentang konsep budaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arsetia Aprilia dari kelompok 3 akan memaparkan rangkuman materi yaitu budaya populer. Dalam konteks budaya rakyat atau folk culture, budaya populer didefinisikan sebagai budaya rakyat jelata yang tumbuh kemudian dimiliki dan dialami rakyat jelata yang berbeda dengan para bangsawan yang menganut dan mengalami budaya tinggi. Budaya populer juga dapat diartikan sebagai budaya yang menyenangkan dan banyak disukai oleh orang. Budaya populer juga dapat didefinisikan sebagai budaya yang berfungsi mengakomodasi wujud-wujud budaya yang tidak dapat dikategorikan budaya tinggi.
Budaya populer sering juga dikenal sebagai budaya pop, merupakan kumpulan gagasan-gagasan, perspektif-perspektif, sikap-sikap, dan fenomena-fenomena lain yang dianggap sebagai sebuah kesepakatan atau konsensus informal dalam sebuah kebudayaan arus utama pada akhir abad ke-20 hingga abad ke-21. Cepat sekali. Budaya populer ini banyak dipengaruhi oleh media massa dan ia mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Adapun karakteristik budaya populer adalah 1. Relativisme. Budaya populer merelatifkan segala sesuatu sehingga tak ada yang mutlak benar ataupun mutlak salah, termasuk juga tidak ada batasan apapun yang mutlak, misalnya batasan antara budaya tinggi dan budaya rendah, tidak ada standar mutlak dalam bidang seni dan moralitas. 2. Pragmatisme. Budaya populer menerima apa saja yang bermanfaat tanpa memperdulikan benar atau salah hal yang diterima tersebut. Ketiga, sekularisme. Budaya populer mendorong penyebarluasan sekularisme sehingga agama tidak lagi begitu dipentingkan karena agama tidak relevan dan tidak menjawab kebutuhan hidup manusia pada masa ini. Keempat, hedonisme. Budaya populer lebih banyak berfokus kepada emosi dan pemuasan daripada intelek. Yang harus menjadi tujuan hidup adalah bersenang-senang dan menikmati hidup sehingga memuaskan segala keinginan hati dan hawa nafsu. Kelima, materialisme. Budaya populer semakin mendorong paham materialisme yang sudah banyak dipegang oleh orang-orang modern sehingga manusia semakin memuja kekayaan materi dan segala sesuatu diukur berdasarkan hal itu. Selanjutnya adalah popularitas. Budaya populer mempengaruhi banyak orang dari setiap sub-budaya tanpa dibatasi latar belakang etnik, agama, status sosial, usia, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, kontemporer. Budaya populer merupakan sebuah kebudayaan yang menawarkan nilai-nilai yang bersifat sementara, kontemporer, tidak stabil, dan terus berubah dan berganti sesuai tuntutan pasar arus zaman. Selanjutnya adalah kedangkalan. Kedangkalan disebut juga banalisme. Ini dapat dilihat misalnya dengan muncul dan berkembangnya teknologi memberikan kemudahan hidup, tetapi manusia menjadi kehilangan. Selanjutnya adalah hibrid. Sesuai dengan tujuan teknologi, yaitu mempermudah hidup, muncullah sifat hibrid yang memadukan kemudahan yang ada dalam sebuah produk. Selanjutnya, penyeragaman rasa. Hampir di setiap tempat di seluruh penjuru dunia, monokultur Amerika terlihat semakin mendominasi. Budaya tunggal semakin berkembang, keberagaman bergeser ke seragaman. Yang terakhir, budaya hiburan. Budaya hiburan merupakan ciri yang utama dari budaya populer, di mana segala sesuatu harus bersifat menghibur, pendidikan harus menghibur supaya anak tidak membosankan, maka muncullah edutainment. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jansan Ivan Alus Mangaribon dengan NIM 20302109. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi dan lokalitas. Tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu trade, ya bisa bilang trade, yang secara harfiah itu berarti mentransmisikan, menyerahkan, memberi untuk disimpan. Meskipun secara umum diasumsikan bahwa tradisi memiliki sejarah kuno, ada juga banyak tradisi yang telah diciptakan secara sengaja, baik itu secara politik dan budaya, dalam waktu periode yang singkat. Pengertian tradisi menurut para ahli yang saya ambil itu ada tiga, yaitu dari Pak WJS Purwademinto. Itu dia menjelaskan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, seperti adat, budaya, dan kebiasaan dan juga kepercayaan. Dan juga ada dari Pak Surcorno Sukamto, yaitu tradisi adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgang atau biasanya yang bahasa Indonesia itu secara baku itu berulang-ulang. Menurut Van Rosen, yaitu yang dimaksud adalah tradisi artinya sebagai warisan atau norma adat, kaidah harta. Tapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi itu justru merupakan perpaduan dengan beragam perbuatan
yang kita lakukan dan diangkat dalam keseluruhannya. Tradisi menurut ilmu pengetahuan secara sosiologinya merupakan konsep tradisi dalam penelitian sosiologis atau awal situ sekitar abad ke-19 sampai ke-20 itu mengacu kepada masyarakat tradisional yang dibedakan dengan masyarakat industri yang lebih modern. Pendekatan ini paling menonjol digambarkan dengan konsep Max Weber tentang otoritas tradisional dan otoritas legal rasional modern. Dalam karya yang lebih modern, sosiologi melihat tradisi sebagai konstruksi sosial yang digunakan untuk membedakan masa lalu dengan masa kini dan sebagai bentuk rasionalitas yang digunakan untuk membenarkan tindakan tertentu. Ada juga secara filsafat, yaitu di tradisi dan penelitian filsafat abad ke-20 sering terjadi antara analitik dominan di negara Anglophone dan Skandinavia dan tradisi kontinental yang didominan di Eropa berbahasa Jerman dan Roman. Hal yang semakin penting bagi filsafat kontinental ialah proyek dan konstruksi apa yang oleh para pendukungnya dengan mengikuti Martin Heidegger dinamakan dengan the tradition yang dimulai dengan Plato dan Aristoteles. Sebaliknya beberapa filsuf kontinental terutama Hans Georg Gadamer mencoba merehabilitasi tradisi Aristotelisme. Langkah ini telah rekapitulasi dalam filosofi analitik oleh Alexander McMurtry. Namun McMurtry sendiri mendekonstruksi gagasan tradisi alih mendapatkan Aristotelisme sebagai salah satu tradisi filosofis yang dalam persaingan dengan yang lain. Ciri tradisi itu ada beberapa yang kita ketahui itu dalam sebagai karakteristik sebuah tradisi, antara lain mengacu kepada kepercayaan itu berupa benda atau adat istiadat yang dilakukan atau diyakini pada masa lalu dan ditransmisikan melalui waktu, yang diajarkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya dan dilakukan atau diyakini masa kini. Awalnya tradisi diwariskan secara lisan tanpa membutuhkan sistem penulisan. Alat untuk membantu proses ini termasuk alat puitis seperti rima dan aliterasi. Kisah-kisah yang terlestarikan dengan demikian juga disebut sebagai tradisi atau sebagai bagian dari tradisi lisan. Beberapa tradisi disengaja diciptakan karena satu dan lain alasan, seringkali untuk menyoroti atau meningkatkan pentingnya lembaga tertentu. Ada beberapa jenis tradisi, yaitu ritual agama. Di masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang majemuk, termasuk kaitannya dengan agama. Seperti yang kita tahu bahwa ada lebih dari satu agama yang berkembang dan disahkan oleh Indonesia. Hal itu tentunya akan berakibat pada beraneka ragamnya ritual keagamaan yang dilakukan dan dilestarikan oleh masing-masing pemeluknya. Dan juga ritual budaya. Selain kemajemukan agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman unsur budaya. Misalnya keberagaman budaya Jawa yang tercermin dari banyaknya upacara yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia, mulai saat berada di kandungan, saat lahir, saat masa anak-anak, remaja, hingga saat meninggal dunia. Dan juga ada juga tradisi. Tujuan tradisi itu memberikan rasa nyaman dan ini menyatukan keluarga dan memungkinkan orang untuk terhubung kembali dengan teman atau sanak saudara. Tradisi ini memperkuat nilai-nilai kebebasan dan iman serta integritas pendidik yang baik
tanggung jawab pribadi, etos kerja yang kuat, dan nilai tidak mementingkan diri sendiri. Tradisi menaruhkan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan. Tradisi memungkinkan kita untuk menunjukkan prinsip Bapak pendiri kita yang merayakan keberagaman dan bersatu sebagai sebuah negara. Manfaat tradisi itu sebagai penyedia fragmen warisan dan historis dan pemberi legitimasi dalam pandangan hidup, juga sebagai penyedia simbol dalam entitas kolektif. Contoh-contoh tradisi yang saya ambil itu dari Sulawesi Selatan, yaitu lebih tepat di Toraja, itu Rambu Solo atau pemakaman orang Toraja. Rambu Solo adalah pemakaman tradisional yang diadakan oleh masyarakat Toraja. Tujuan dari upacara tersebut adalah menyapa roh-roh yang telah meninggal. Mereka percaya bahwa roh-roh itu akan kembali ke surga dan bersama nenek moyang mereka. Ritual ini dimulai dengan penyembelihan hewan yang berupa kerbau, babi, dan kambing dan kuda. Status sosial tergantung pada beberapa banyak hewan yang dikorbankan. Hal-hal tersebut kita lihat sebagai upacara adalah adu kerbau, nyanyian, dan tarian baris. Segitu itu yang tentang tradisi. Saya terlanjut ke bagian lokalitas. Sini saya akan menjelaskan tentang lokalitas budaya. Kalau kita bicara tentang budaya, hal pertama apa yang muncul di benak kita? Itu hal yang muncul di benak kita itu adalah tentang cara hidup dan adat istiadat. Cara hidup menurut masyarakat awam adalah bagaimana perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam mempertahankan eksistensi makhluk di kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur pengembangannya budaya dari masa nenek moyang hingga ke generasi kita sendiri saat ini. Dalam sangkut paut budaya, kita diibaratkan sebagai suatu komunitas lokal yang sedang membangun kehidupan lokal. Lokalitas adalah penentu kebinekaan antara budaya yang satu dengan yang lain, di mana budaya tersebut sedang gencarnya berkembang. Namun sesuai dengan realita yang ada, lokalitas hanya dipandang sebagai suatu klise. Bahkan lokalitas sudah dimasukkan dalam zona abu-abu yang bisa menyebabkan disintegrasi budaya. Cara budaya berarti kita bicara tempat terbentuknya suatu budaya. Sebut saja adalah contohnya yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan wahana penetrasi dan asimilasi budaya dari segala aspek. Semua orang tanpa memperhatikan status bercampur baur, saling berinteraksi dan bertransaksi. Jika kita tinjau sejak 65 tahun yang lalu bangsa ini merdeka, bisa dipastikan bahwa kita sudah mengalami berbagai macam pergolakan revolutif yang mampu mengubah sendi-sendi kehidupan bernegara. Politik, ekonomi, dan kelas sosial bangsa ini. Tapi apakah semua pergolakan itu juga dapat mengubah afiliasi budaya yang ada waktu itu? Ya benar adanya. Dalam perspektif budaya, wahana budaya kelas bawah. Hal ini terbukti semakin banyaknya pasar yang non-tradisional yang bercakar di bumi Nusantara. Dalam konstitusi negara ini, pemerintah wajib memelihara dan mengembangkan budaya lokal sebagai aset keanekaragaman nasional sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang tahun 45. Pada pasal selanjutnya, pemerintah juga menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan di mana ekonomi kerakyatan tersebut adalah basis utama budaya. Dari konstitusi yang ada sebenarnya sudah jelas bahwa pasar tradisional merupakan wahana budaya yang dijamin keberadaan sampai kapanpun. Di Kota Malang, kita mengenal salah satu pasar tradisional yang masih eksis sampai sekarang yang selalu beroperasi setiap hari Minggu pagi.
Pasar ini dikenal dengan masyarakat dengan nama wisata belanja Tugu Kota Malang. Sepintas terlihat unik pasar ini, karena metode yang digunakan adalah mirip dengan pasar kaget. Waktu yang dipakai pun representatif karena bertepatan dengan hari libur. Tetapi ketika kita telisik lebih jauh melalui pedagang-pedagang yang ada di sana, ada beberapa hal yang mungkin janggal di pasar lokal ini. Menurut salah satu anggota Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu, pasar tradisional ini sudah beroperasi sejak 9 tahun yang lalu. Dibukanya wisata budaya ini merupakan desakan masyarakat dan pedagang-pedagang kota Malang akibat berkurangnya minat berkunjung masyarakat ke pasar tradisional. Bagi para pedagang, banyak hal yang menjadi kendala dalam 9 tahun yang keberlangsungan pasar ini. Hal utamanya adalah birokrasi. Perizinan menjadi masalah utama yang dapat membuat seorang calon pedagang berpikir puluhan kali untuk memutuskan menjual dagangannya dalam area tersebut atau tidak. Untuk membeli satu stand aja, seorang calon pedagang harus mengurus izin operasional ke 4 institusi pemerintah sekaligus, yakni Badan Perizinan, Dinas Perdagangan, Dinas UKM, dan terakhir adalah Balai Kota. Proses perizinan ini harus menunggu 3 atau sampai 4 bulan lamanya. Kalau ingin cepat, tentunya harus menjalankan UPT masing-masing dari institusi tersebut. Jadi, masalah perizinan selesai, tapi masih ada satu lagi masalah pelik, yakni retribusi atau bayangan. Seorang calon pedagang ketika mengurus perizinan itu harus mengantongi surat resmi dari kelurahan atau kecamatan-kecamatan yang akhir-akhirnya pasti dimintai biaya administratif yang kadang-kala kita tidak masuk akal dan harus berangsur terus sampai instansi tingkat atas. Kita pun juga tidak tahu kemana mengalirnya uang-uang tadi. Belum lagi meningkatnya kebutuhan pokok yang berimbas pada meningkatnya pajak atau retribusi pasar ini. Tapi mengingat banyaknya biaya pada pajak atau macam-macam perizinan yang harus diurus, mengingatkan kita betapa sulitnya mencari nafkah di bidang pengembangan budaya lokal, karena jaminan-jaminan pemeliharaan budaya seperti ini sudah dimanfaatkan dan konstitusi terhalang oleh birokrasi. Inilah realita yang terjadi, sebuah tirani lokalitas budaya yang dibangun dengan susah payah dan implementasi hanya dengan memandang sebelah mata. Berbeda dengan dominasi mayoritas ekonomi atau non tradisional yang mudahnya mengeruk uang walaupun tidak dibangun dan fondasi konstitutif. Uang memang upeti yang aman untuk menindas sebuah lokalitas, walaupun lokalitas itu sudah dibangun dengan aman-aman dalam pagar-pagar konstitusi negara. Perkenalkan, nama saya Yosandi Nomdeni, NIM 1803030149. Saat ini saya akan membawa materi tentang representasi budaya, mata kuliah Sosiologi Budaya. Representasi budaya pada perkembangan saat ini semakin pesat, membuat semakin mudahnya mendapatkan sumber informasi, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media memiliki arti yang sangat besar dalam membentuk dan membangun stereotip dalam pikiran masyarakat melalui tayangan-tayangan yang mempresentasikan kehidupan sekitar masyarakat. Penyampaian yang dikemas sedemikian apik sehingga terkadang tidak menyadari bahwa sebenarnya itulah fakta yang terjadi di lingkungan sekitar. Penggambaran kejahatan dan tindak kriminal sudah menjadi teman makan. Unsur utama cultural students dapat dipahami sebagai studi atas kebudayaan sebagai praktik signifikasi representasi. Ia harus mengharuskan kita mengeksplorasi pembentukan makna tekstual dan juga mengkehendaki penyelidikan tentang cara dihasilkan makna beragam konteks. Representasi dalam makna kultural memiliki material tertentu. Mereka melekat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah, dan program televisi. Dan kemudian mereka diproduksi, ditampilkan dan digunakan dan dipahami dalam konteks sosial tertentu.
Representasi bisa hadir dalam bentuk yang bermacam-macam dan tanpa kita sadari merupakan bagian dari kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afnani Alifian, asal dari Universitas Islam Malang dengan nomor NPM 2180107101. Saya mengambil mata kuliah Sosiologi Budaya di Universitas Gadjah Mada. Pada pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah tradisi dan lokalitas. Jika memahami dari konteks budaya, jika memahami dari konteks sosiologi, bahwa tradisi itu merupakan suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan secara massal oleh suatu golongan masyarakat tertentu. Sementara lokalitas itu adalah mewujud tradisi yang sudah melekat dan menjadi identitas dari masyarakat itu tersendiri. Dalam perkembangannya, lokalitas maupun tradisi ini selalu berkaitan erat. Saya akan tarik kepada ranah kesusastraan, bahwa karya sastra yang memiliki dalam tanda kutip identitas kebudayaan yang begitu erat, maka akan dianggap sebagai karya lokalitas yang sangat baik. Begitupun sebaliknya, karya yang memiliki identitas lokalitas yang sangat baik akan dianggap sebagai sebuah karya yang erat dengan tradisi itu tersendiri. Tradisi sendiri ketika kita berbicara bentuknya itu memiliki beragam bentuk. Ada yang mengenalnya dengan tradisi lisan, tradisi yang berbentuk perilaku masyarakat, tradisi yang berbentuk ungkapan masyarakat, dan tradisi yang berbentuk tindakan masyarakat itu tersendiri. Sementara lokalitas itu merupakan bagian satu kesatuan dari tradisi. Semisal saya ambil contoh di ranah suku saya, di suku Madura. Satu hal yang menjadi tradisi di suku Madura itu ketika hajatan pasti selalu dilakukan yang namanya selamatan terlebih dahulu. Nah, ini yang merupakan tradisi. Kemudian yang disebut lokalitas itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam selamatan itu yang dilakukan sebelum hajatan orang menikah. Seperti halnya nilai bahwa akan diharapkannya keselamatan, akan diharapkannya sebuah representasi dari kenyataan sehingga acara bisa lancar dan segala macamnya. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya sedikit tentang lokalitas dan tradisi yang saya kontekstualikan dengan kondisi saat ini.